Puji Tuhan, malam ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan topik 7 perkataan salib yang ke-6. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih di dalam kasih dan karunia-Mu malam ini kami diberikan kesempatan sekali lagi berkumpul dari tempat yang berjauhan melalui Zoom meeting ini. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa tidak ada satu kondisi yang membelenggu firman Tuhan. Terbukti bahkan di tengah-tengah pandemi, kami boleh menikmati pembelajaran firman dari tempat yang berjauhan. Dan malam ini kami akan membahas 7 perkataan salib yang ke-6. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu atas setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan materi, Bapak Ibu yang mengikuti pemaparan. Kiranya kami mendapatkan pencerahan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga kami dapat berpikir terang benderang. Baik kami yang menyampaikan materi maupun yang mengikuti. Dan kiranya Roh Kuduslah yang memateraikan kebenaran ini di hati kami. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembahasan materi kami 1 jam ke depan. Berkati semua device yang kami pakai, jaringan internet, agar semua berfungsi dengan semestinya, sehingga tidak ada yang terhalang mengikuti pembelajaran ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi perkataan yang ke-6, sudah selesai atau genaplah. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes, pasal yang ke-19, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 19, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada musik keempat di atas kayu salib. Kita sudah mempelajari 7 perkataan salib dan perkataan yang keempat, Eli, Eli lama sabachthani. Di mana Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, hidup dengan sempurna. Berjuang menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya, diperkenan oleh Allah seumur hidup. Dan Yesus adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa umat pilihan sepanjang zaman, Allah Bapa berkenan atas korban Kristus. Karena Kristus manusia yang sejati, satu-satunya yang tidak berdosa. Ketika Yesus di atas kayu salib, perkataan yang keempat, Eli, Eli lama sabachthani. Itu menjadi satu teriakan perkataan yang sangat mengerikan, yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Tidak bisa kita pahami, karena kita adalah manusia berdosa. Dosa mengakibatkan manusia putus hubungan dengan Allah. Tetapi Yesus yang adalah manusia yang tidak berdosa, tidak pernah Yesus putus hubungan dengan Allah. Tetapi di atas kayu salib, ketika Yesus dijadikan dosa, untuk sesaat Yesus harus putus hubungan dengan Allah. Allah yang suci, Allah Bapa yang kudus, yang membenci dosa,
Ketika Yesus dijadikan dosa di atas kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Itu sebabnya Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada manusia yang rela menjadi tebusan bagi orang berdosa. Tetapi Yesus, ketika kita masih berdosa, Dia rela menggantikan kita, naik ke atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Kristus menanggung dosa semua umat pilihan di atas kayu salib, menggantikan status orang berdosa. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Yesus telah menggantikan hukuman dosa kita, menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan dia dijadikan dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Kristus mengalami kematian yang begitu dahsyat dan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Satu kematian yang berbeda dengan kematian semua manusia. Kita mati oleh karena adalah manusia berdosa. Tetapi Yesus bukan manusia berdosa. Dan Yesus tidak harus mati karena dia tidak berdosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus rela mati. Rela ditinggalkan oleh Allah Bapa untuk sesaat. Ini adalah satu kesengsaraan yang tidak dapat kita pahami, yang tidak dapat kita selami sampai kapanpun, karena kita manusia berdosa. Setelah mengalami puncak dari kepahitan itu, Yesus mengetahui bahwa dia sudah menggenapkan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Minggu lalu kita sudah belajar ada 10 nubuatan besar. Dan masih ada lagi nubuatan-nubuatan yang lain yang digenapi satu hari di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Para nabi 1000 tahun sebelum Yesus naik di atas kayu salib telah menubuatkan tentang kematian Kristus. Raja Daud telah menubuatkannya 1000 tahun sebelumnya. Yesaya 700 tahun sebelumnya. Dan ketika Yesus mati disalibkan, dia menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama. Ini membuktikan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Karena tidak ada satu kebetulan, semua nubuatan itu digenapi oleh satu orang dan dalam satu hari. Perjanjian lama dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu Taurat, Mazmur, dan Kitab Para Nabi. Baik nubuatan dari Taurat, Mazmur, dan Kitab Para Nabi, semua merujuk kepada Kristus. Mulai dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular. Nubuatan pertama tentang Kristus diberikan oleh Allah, bukan manusia. Dan keturunan perempuan inilah yang terus dinubuatkan di dalam Mazmur, dalam Kitab Para Nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil. Semua persiapan dan nubuatan dari nabi-nabi telah digenapkan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus berteriak, "Aku haus," perkataan yang kelima, serdadu memberikan anggur asam. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu bukan permintaan. Kita tidak dapat memahami
Apa yang dimaksudkan dengan kata haus? Tetapi yang kita tahu adalah karena Yesus pernah haus, maka setiap orang yang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mereka tidak akan pernah haus lagi. Serdadu tidak mengerti perkataan Yesus, makna daripada kata aku haus. Mereka berpikir hanya secara letterlek. Sekiranya Yesus sungguh haus, sebentar lagi Yesus akan mati. Untuk apa Yesus minta minum dan dipuaskan dahaganya? Karena sejak mulai malam, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu diadili, 6 kali dia diadili malam itu. Sampai pagi, dia disiksa, dicambuk, dan diarak dengan memikul salib Patibulum dalam perjalanan Via Dolorosa menuju Bukit Golgota. Jam 9 pagi, naik ke atas kayu salib. Tidak ada satu tetes air yang diminum. Ketika Yesus mengatakan perkataan keempat sampai perkataan yang ketujuh, itu adalah mendekati jam 3 sebelum Yesus mati. Itu artinya seberapa banyak air yang diberikan untuk diminum oleh Tuhan Yesus. Kalau itu kebutuhan biologis, itu tidak akan dapat memulihkan rasa dahaga atau memulihkan cairan yang sudah banyak keluar dari tubuhnya. Oleh karena darah yang sudah tercurah mulai jam 9 pagi, Yesus naik ke atas kayu salib. Mendekati jam 3, hampir 6 jam di atas kayu salib. Tindakan serdadu yang memberikan anggur asam sudah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk dicatat dalam Alkitab dan untuk diingat untuk selama-lamanya. Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada serdadu setelah menerima anggur itu, tetapi Yesus berteriak, "Tetelestai, genaplah." Kalau dalam Alkitab dikatakan Yesus mencicipi, ayat yang ke-29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu. Jadi itu ditempelkan di ujung bibirnya. Dan Yesus mencicipinya. Itu hanya Yesus mau menunjukkan respek, menghargai apa yang dilakukan oleh serdadu. Bukan untuk memuaskan dahaganya. Dan setelah itu dikatakan, Yesus berkata, sudah selesai, genaplah. Apa artinya tetelestai atau genaplah? Golgota bukan titik akhir pelayanan Kristus, melainkan satu proses yang menuju kebangkitan. Jika tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Para musuhnya mungkin mereka berpikir, Bukit Golgota, salib adalah titik akhir perjalanan hidup Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya, Yesus naik ke atas kayu salib. Itu pun sudah dinubuatkan dan ditetapkan oleh Allah. Sekiranya imam-imam kepala, guru-guru agama Yahudi tidak memakai tangan orang Romawi menyalibkan Tuhan Yesus, Yesus akan tetap naik ke atas kayu salib untuk menggenapkan misi penyelamatan, misi Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Itu peristiwa 40 tahun ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada satu peristiwa di mana Tuhan mengirimkan ular berbisa di padang gurun untuk mematuk bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Dan setiap orang yang dipatuk oleh ular itu secara
perlahan dan pasti mereka meradang dan menuju kematian. Satu demi satu mati. Lalu mereka mengatakan, kami sudah berdosa kepada Tuhan. Berdoalah untuk kami, Musa. Mohon ampun kepada Tuhan, agar kami tidak semua mati di padang gurun ini. Lalu Musa berdoa mewakili bangsa Israel, meminta pengampunan kepada Tuhan, agar Tuhan menghentikan hukuman itu. Tuhan mendengar doa Musa, dan Tuhan berkata kepada Musa, buatlah patung ular tembaga, lalu tinggikan di atas tongkat, katakan kepada bangsa Israel yang sedang meradang menuju kematian, hei kamu bangsa Israel yang telah terkena bisa ular yang mematikan itu, secara perlahan dan pasti kamu akan mati. Sekarang arahkanlah matamu, pandanglah kepada patung ular tembaga ini, maka kamu akan hidup. Dikatakan itu adalah tipologi Kristus yang akan naik ke atas kayu salib. Salib itu lebih tinggi daripada orang dewasa berdiri. Itu sebabnya patung ular tembaga itu ditinggikan. Sehingga setiap orang harus melihat ke atas. Demikian setiap orang melihat kepada Kristus yang tersalib, percaya kepada Yesus, maka setiap orang yang sudah berdosa dan upah dosa ialah maut, mereka tidak akan lagi menerima upah dosa yang adalah maut dan kematian yang kekal itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dianggap habis oleh manusia adalah satu permulaan dari tindakan Allah. Kalau kita mempelajari tahap-tahap perendahan Kristus, maka kita akan melihat peristiwa inkarnasi. Yesus menjadi manusia, lahir di kandang domba, hidup menjadi manusia taat di bawah hukum Taurat. Yang memberikan hukum Taurat taat kepada hukum Taurat. Lalu dia naik ke atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Itu adalah tahap-tahap perendahan Kristus. Tetapi justru kematian itu adalah mematikan kuasa maut. Mematikan sengat dosa. Salib adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Dan di dalam salib itu, dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka dosa semua umat pilihan sepanjang zaman telah lunas dibayar, telah lunas ditanggung, tuntas, dan tidak bersisa. Itu ada satu kemenangan. Jam 9 pagi, Yesus berdoa minta pengampunan bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira jam 3 sore, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan perkataan yang keempat ini, Yesus telah menanggung semua hukuman itu. Dan keselamatan semua umat pilihan telah selesai. Ditanggung, hutang dosa kita telah lunas dibayar. Pada perkataan yang keempat. Jam 3 sore Yesus mengatakan, genaplah. Kemuliaan dan kemenangan Allah di dalam Kristus bukan dinyatakan sesudah Kristus bangkit, tetapi sudah dinyatakan sebelum Kristus mati menghembuskan nafas terakhir. Ucapan keenam ini tersimpan segala pengharapan yang ada pada orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Kata genaplah sudah selesai. Itu adalah pengharapan bagi orang Kristen. Dan ucapan tetelestai bukan berarti sudah hancur atau habisnya sesuatu. Tetapi satu teriakan kemenangan seperti yang diraih oleh seorang pelari yang mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan. Yesus telah berjuang sampai titik akhir. Menggenapkan, menyelesaikan missio Dei, misi Allah, misi penyelamatan. Itu sebabnya Yesus berteriak, tetelestai. Yesus tidak berbicara dengan berbisik, karena sudah lelah
dan kehabisan cairan dalam tubuhnya ketika mengucapkan tetelestai, tetapi berseru menjadi satu seruan kepada semua orang percaya, sudah selesai, genaplah. Sepanjang jalan yang letih dan payah, dalam perlombaan yang penuh dengan keringat dan kecapaian di dalam seluruh urat, daging, dan seluruh tubuh. Dianalogikan seorang pelari yang mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan. Pada waktu melewati batas akhir, berhentilah segala letih lesu dengan perkataan, genaplah. Sudah selesai. Inilah kalimat teragung yang pernah diucapkan oleh manusia di dalam seluruh sejarah. Yesus berkata, tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Itu sebabnya penyalipan Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya. Demikian juga keselamatan orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Satu kali untuk selamanya. Keselamatan kita tidak hilang. Tidak pernah hilang. Satu kali kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, keselamatan itu tidak pernah hilang, sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa. Di dalam perkataan ini, sikap hidup yang pesimistis harus berubah menjadi penuh dengan pengharapan. Karena Kristus mengatakan kalimat di atas kayu salib. Bukan hanya berseru tetelestai tanpa tindakan, tetapi setelah Yesus menyelesaikan seluruh penyelamatan itu, baru Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai, finish, sudah tuntas. Mari kita perhatikan 3 relasi antara perkataan pertama, keempat, dan keenam. Perkataan pertama, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan cinta kasih yang tidak ada bandingnya. Bagaimana seorang yang telah disengsarakan, tetapi berdoa bagi mereka yang menyengsarakannya. Dia berdoa bagi semua musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya dikatakan salib itu adalah tempat di mana Allah membongkar isi hatinya, menyatakan kasihnya yang sempurna. Perkataan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan siksaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Karena Allah meninggalkan Allah. Itu ada satu kesengsaraan. Allah Tritunggal, Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Karena manusia berdosa. Karena Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah satu pengorbanan yang tiada taranya. Kesengsaraan yang tiada taranya. Perkataan yang keenam, genaplah, merupakan kemenangan yang tidak ada bandingnya. Jadi di atas kayu salib itu diproklamasikan, sudah selesai seluruh misi penyelamatan itu. Yesus menang. Dan setelah ada tahap-tahap perendahan, kemudian Alkitab juga mengajarkan adanya tahap-tahap kemuliaan. Ketika Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit. Mulai daripada kebangkitan itu adalah awal tahap pemuliaan. Bangkit. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bersama-sama keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada semua umat pilihan adalah keselamatan yang pasti. Itu sebabnya tadi saya mengatakan keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena keselamatan satu kali untuk selamanya. Sama seperti Yesus mati satu kali untuk selamanya. Terkadang di antara orang Kristen ada banyak berpikir, kalau saya taat, maka saya selamat. Ketika saya berdosa, keselamatan itu hilang. Kemudian saya taat lagi, saya mendapatkan keselamatan lagi. Itu seperti bermain-main. Keselamatan itu adalah kekal, dan yang memberikannya adalah Allah yang kekal. Apa yang diberikan Allah yang kekal adalah kekal.
Jikalau keselamatan itu diusahakan manusia, mungkin dan tentu bisa hilang. Karena manusia tidak kekal. Karena manusia bisa lemah. Tetapi keselamatan kita adalah pemberian Allah. Anugerah cuma-cuma. Dan keselamatan itu sifatnya satu kali untuk selamanya. Kalimat yang keenam ini menunjukkan kasih yang tidak ada. Perkataan pertama, keempat, dan keenam ini menunjukkan kasih yang tidak ada bandingnya dan kesengsaraan yang tidak ada bandingnya. Dan kita melihat dari sudut yang lain, perkataan pertama dan keempat, kita mengerti akan kemurahan Allah yang luar biasa. Bahkan ketika Allah mulai rencana keselamatan ini dalam kekekalan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa syarat pemilihan Allah dalam kekekalan atas diri umat pilihan sepanjang zaman bukan ada pada manusia, tetapi pada diri Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, maka Allah memilih sekelompok manusia berdosa untuk menjadi umat pilihan. Dan untuk mereka, Allah menggenapkan rencana keselamatan itu dengan sempurna. Perkataan yang keenam, kita tidak mengerti akan satu kuasa Allah. Kita mengerti akan satu kuasa Allah yang luar biasa, yang dapat menggenapkan seluruh rencana keselamatan itu dengan sempurna. Sekalipun penyaliban Yesus karena kejahatan sekelompok orang, tetapi Tuhan telah memakai kejahatan itu untuk menggenapkan rencananya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang menjual dia. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, setelah Ishak mati, maka saudara-saudaranya takut. Mereka berpikir bahwa Yusuf yang pernah mereka jual beberapa tahun yang lalu akan membalaskan kejahatan itu kepada mereka. Dan masih di dalam suasana berduka, hati mereka gelisah, takut, karena mereka pernah melakukan kesalahan. Dan Yusuf tahu. Maka Yusuf datang kepada saudaranya dan berkata, saudara-saudaraku, janganlah sedih. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya demi kebaikan. Dengan tujuan memelihara suatu bangsa yang besar. Dengan kata lain, Yusuf berkata, bukan kamu yang menjual aku, tapi Allah yang membawa aku ke Mesir. Allah telah memakai kejahatan kalian. Supaya ketika terjadi malapetaka, kelaparan, aku sudah ada di Mesir dan kalian bisa terpelihara. Dari sinilah kita melihat Allah itu adalah maha kuasa dan luar biasa. Bahkan kejahatan manusia pun dapat dibalikkannya, dipakainya untuk menggenapkan rencana dan kehendaknya. Dari sudut yang lain, kita juga dapat melihat perkataan pertama, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha murah, yang menyediakan pengampunan bagi manusia yang datang kepada Kristus. Perkataan keempat, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha adil, sehingga anak tunggalnya sendiri pun harus menerima hukuman pada waktu dijadikan berdosa menggantikan umat pilihan sepanjang zaman. Perkataan keenam, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha kuasa, yang dapat menggenapkan janjinya, rencananya dengan sempurna. Tanpa kalimat keenam, sudah genap, sudah selesai, finish, maka tidak ada pengumuman agung di dalam amanat agung, Matius 28 ayat 18b. Karena padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita tahu Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Dan kepada Yesus sebagai manusia sejati yang tidak berdosa, yang telah menggenapkan rencana keselamatan itu, setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iman Kristen mengajarkan tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Jikalau anak Allah menjalani prinsip ini,
menerima penghinaan baru pemuliaan, maka kita tidak akan ada perbedaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, biarlah kita boleh mengingat bahwa Allah tetap intervensi, dan di balik setiap kesulitan, jikalau kita tetap percaya Allah berdaulat, senantiasa ada berkat besar di balik setiap kesulitan dan penderitaan. Mengenal kasih, keadilan, dan kuasa Allah adalah unsur pokok dalam gereja yang memberitakan Injil yang sejati. Karena Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita mengalami kasih-Nya. Dan kita tahu Allah adalah Allah yang adil, yang pasti dan akan menghukum dosa. Dan Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat mengampuni dosa. Maka kepada gereja diberikan amanat agung. Tugas utama gereja, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Gereja yang sejati bukan gedung. Gereja yang sejati adalah kita, manusia yang dipilih menjadi umat Tuhan, yang sudah mengalami kuasa Injil. Maka kita yang sudah mengalami kasih, keadilan, dan kuasa Allah, inilah yang menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk memberitakan Injil yang sejati. Salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah berjumpa. Maka salib merupakan tempat di mana kuasa Allah dinyatakan. Mari kita Bapak Ibu yang sudah mengalami dan mengenal kasih, keadilan, dan kuasa Allah untuk memberitakan Injil yang sejati kepada anak-anak murid kita. Supaya dipersiapkan sekelompok generasi muda yang beriman kepada Kristus, yang berkarakter Kristiani. Kelak mereka menjadi pemimpin yang menyatakan kemuliaan Tuhan, pemimpin yang bersih, jujur, dan transparan, pemimpin yang cerdas dan berkarakter, pemimpin yang menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena Kristus taat, maka barang siapa yang menerima Kristus diterima oleh Allah Bapa. Kita akan melihat Kristus versus Konfusius. Kristus memiliki murid 12 rasul, ditambah 70, ditambah 120. 190. 202, ya kurang lebih 200-an. Tetapi Konfusius memiliki 3.000 murid. Itu besar sekali dan jauh sekali jarak. Beda ya, banyaknya murid Konfusius dan Kristus. Yesus dijual oleh murid, yaitu murid yang paling dekat. Dari 12 murid, yaitu Yudas Iskariot. Konfusius tidak ada murid yang menjualnya. Kemudian ada murid Yesus yang menyangkalnya, yaitu Petrus. Sedangkan Konfusius, dia dijunjung tinggi oleh murid-muridnya. Tidak ada satu murid yang menyangkalnya. Secara usia, kita lihat Musa hidup 120 tahun. Muhammad, pemimpin agama Islam, hidup 62 tahun. Buddha hidup 80 tahun. Hanya Kristus yang mati, tidak dalam usia normal. Dan masih sangat muda, yaitu 33,5 tahun. Dan melayani hanya 3,5 tahun. Sebelum Yesus mati, Yesus belum pernah mendirikan satu sekolah Kristen, belum pernah mendirikan satu gereja, belum pernah mendirikan satu partai. Kalau dilihat dari secara kasat mata, maka dikatakan Yesus mati dengan gagal. Lihat saja, muridnya menjual dia, muridnya menyangkal dia. Dan ketika dia mati, semua muridnya meninggalkannya.
Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, murka Allah sudah berhenti di atas diri Kristus waktu dia berkata tetelestai. Murka Allah ditumpahkan kepada Kristus ketika Kristus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Murka Allah tidak lagi turun pada anak-anak manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat karena Kristus sudah taat. Kutuk hukum Taurat sudah diterima oleh Kristus dan Yesus berkata, tetelestai kepada dunia. Berarti manusia tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena Kristus sudah mati untuk kita, maka kita tidak akan pernah mati di dalam kekekalan. Memang kita akan mati secara biologis, karena tubuh kita ini adalah natur berdosa. Dan kita akan mati. Tetapi ketika Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dan akan hidup untuk selama-lamanya. Dan kita bisa hidup untuk selama-lamanya karena Kristus sudah mati bagi kita. Sudah menerima hukuman neraka itu untuk sesaat bagi kita. Ketika Yesus berkata tetelestai, artinya di dalam Kristus ada hidup kekal. Sudah selesai. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan lagi mendapatkan hukuman yang kekal, melainkan hidup yang kekal. Penghulu kematian yaitu iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Itu sebabnya bagi orang percaya mereka diberikan kemampuan mampu taat, mampu tidak taat. Karena kuasa yang diberikan oleh Kristus yang mati dan bangkit. Gereja akan menjadi mempelai perempuan Kristus dalam kekekalan. Dan setiap umat tebusan Tuhan Yesus diberikan kelepasan dari kutuk Taurat dan hukuman dosa. Kuasa neraka berhenti dan pintu surga terbuka. Ketika Yesus berkata tetelestai, sudah genap. Pada saat itu tirai di bait Allah robek dari atas sampai ke bawah. Tangan Allah merobeknya. Tirai robek artinya jalan menuju surga sudah terbuka. Kita tidak membutuhkan imam lagi. Yesus menjadi imam besar yang terakhir dan yang sempurna. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus sudah menang, iblis dikalahkan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang rela menggantikan kami, menggantikan posisi kami menjadi manusia berdosa. Dan kami menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah melalui kebenaran Kristus. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami mengingat pengorbanan Kristus sehingga tidak lagi bermain-main dengan dosa. Melainkan kami boleh menuntut hidup dalam kesucian, kekudusan. Sebagai untuk menyatakan ucapan syukur kami. Dan sungguh hidup kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk hidup bagimu dalam hidup kami yang satu kali dan singkat ini. Baik melalui panggilan kami sebagai seorang guru di sekolah, sebagai ibu atau bapak di rumah di tengah-tengah keluarga, sebagai pasangan, atau sebagai anggota gereja, sebagai anggota di dalam masyarakat. Berilah kekuatan kepada kami untuk bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sudah kami lewati. Dan kami akan masuk kepada diskusi dan kemudian akan beristirahat. Kami terus memohon berkat dan penyertaan Tuhan atas kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Tri.
Tadi kita melihat satu perbandingan yang sangat jauh sekali ya antara jarak dari Musa yang merupakan pemimpin ketika dia membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dan mendapatkan Taurat 120 tahun, kemudian juga bisa dibandingkan dengan agama Muslim. Muhammad itu 66 tahun atau berapa tadi Bu? 65 62. Ya? 62. Yesus hanya 33 tahun setengah ya. Ya. Kalau saya pikir 33 tahun itu saya anak sudah 2 ya. Itu kalau laki-laki pun di masa yang seperti itu memang baru-baru berkarya Bu ya. Dan Yesus hanya 33 tahun dan 3 tahun setengah dia melayani di kalangan bangsa Israel ya, di publik. Kemudian dia mati. Ini adalah sesuatu yang sangat menurut saya sih sebenarnya ironis Bu. Karena 33 tahun setengah itu sangat muda. Nah, kalau menurut Ibu, apakah waktu yang sangat muda ini memang Allah tentukan seperti ini atau bagaimana? Karena di dalam perjanjian lama tidak ada waktu ataupun usia dari yang dinubuatkan oleh Allah gitu. Ya, jadi ini mau menunjukkan aja sih Bu, bahwa waktu hidup kita dalam dunia ini, panjang pendek kita dalam dunia ini tidak penting, tapi kualitas hidup kita yang terpenting. Begitu. Jadi entahkah umur kita panjang, entahkah umur kita pendek, yang paling penting bukan panjang pendeknya, tapi bagaimana kita hidup diperkenan oleh Tuhan dalam hidup yang satu kali dan singkat ini. Dan Yesus dalam hidup yang singkat itu seumur hidupnya diperkenan oleh Allah. Dan dia berjuang menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup. Dia lahir memang tanpa dosa keturunan, sama seperti Adam pertama. Tetapi Adam pertama telah memilih untuk tidak taat, tetapi Yesus memilih dengan taat. Itu sebabnya dalam Alkitab berulang kali dikatakan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi ada ketetapan hati. Dan ini penting sekali, ada ketetapan hati. Sehingga ketika ada ujian, pencobaan untuk menggeser kita dari panggilan kita ya, untuk hidup bagi Allah, itu sudah ada kekuatan komitmen pada diri kita. Aku hidup bagi Tuhan, bukan bagi dunia ini, misalnya. Nah, saya pikir dalam konteks kita masing-masing tentu ini bisa kita terapkan ya, jika kita berketetapan hati. Ada banyak ujian pencobaan masing-masing dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, pelayanan. Nah, kalau kita berketetapan hati seperti Tuhan Yesus, maka saya percaya kita punya kekuatan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Begitu, Putri. Jadi memang waktu yang sangat singkat itu memang istilahnya ditetapkan Tuhan begitu ya. Sangat mudah sekali loh Bu, 3 tahun setengah. Saya tuh baru berpikir, aduh, mudah banget. Betul, begitu. 33,5 tahun, seperti yang saya katakan, tidak ada mendirikan sekolah, tidak mendirikan gereja, tidak ada institusi, muridnya pun mengkhianati dia, menjual dia seolah-olah gagal. Tapi lihatlah, dampaknya sampai sekarang, 2000 tahun kemudian. Berapa banyak orang yang berani martir demi iman kepada Kristus? Kadang-kadang saya berpikir nih Bu, jadinya mempercayai seorang yang sangat muda. Ya, itu sebabnya kita tidak melihat kemudaannya Bu, tapi kualitas hidupnya. Ya, tadi kan sudah mengatakan ya, iman Kristen mengajarkan kepada kita bukan panjang pendek umur seseorang, tapi bagaimana kita mengisi hidup kita, memaknai hidup kita. Seperti Raja Hizkia,
dia sakit lalu berdoa. Alkitab memberitahukan kepada kita, Raja Hizkia itu adalah raja yang benar di mata Tuhan. Artinya, raja yang beribadah kepada Tuhan ya. Tapi ketika dia meminta usia 15 tahun, usia ditambahkan, Tuhan mendengar doanya dan menambahkan usia 15 tahun. Lalu Alkitab memberitahukan kepada kita, di dalam usia yang ditambahkan itu, disitulah dia jatuh. Jadi mengerikan juga ya kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku umur panjang gitu. Jangan-jangan ketika kita diberi umur panjang, justru di situ kita jatuh. Ataupun misalnya Bu ya, diberikan kenyamanan, di situ justru jatuh ya. Bisa. Jadi seperti Raja Daud ya. Betul. Kadang-kadang ketika Tuhan memberikan kita berkat, bisa jadi berkat itu juga sekaligus menjadi ujian. Itu sebabnya kita harus selalu waspada. Jangan sampai baik kehidupan lancar, tidak lancar, jangan semua itu menjadi ujian bagi kita. Begitu. Ya, dalam kurun waktu 3,5 tahun pelayanan Yesus ke publik, memang tuh kalau ada YouTube zaman dulu pasti sangat booming sekali ya sosok viral, Yesus ini. Ya. Viral ya. Ya, karena memberi makan 5.000 orang saja tuh itu sudah sesuatu yang. Tapi jangan salah Putri, Injil memberitahukan sebelum Yesus mati, orang Yunani sudah mendengar karya Yesus. Orang Yunani pun sudah mengatakan, kami mau bertemu dengan Yesus. Jadi orang sudah mendengar juga. Kan di dalam zaman Yesus hidup gitu, orang Yunani itu kan sudah punya filsuf ya Bu ya? Betul. Jadi di dalam Yohanes pasal 12, ayat 20-21. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ayat 21. Orang itu pergi kepada Filipus, yaitu berasal dari Betsaida dari Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Gitu. Jadi udah viral juga. Iya. Iya. Karena kita ketahui waktu di zaman Yesus kan memang perkembangan filsafat Yunani itu berkembang pesat juga Bu ya. Betul, dan tapi banyak, kemudian gagal kan, tapi gagal untuk menjawab kebutuhan manusia. Pada saat itu sebenarnya juga sudah banyak tokoh ya, dan mungkin teori-teori tentang kehidupan manusia pun itu sudah ada di dalam pemikiran mereka ya. Filsuf. Jadi setelah 400 tahun vakum dari perjanjian lama ke perjanjian baru, lalu Yesus lahir, kemudian di situ kan yang kita lihat 4 kerajaan itu kan ya yang dibuatkan di dalam Daniel, kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Yunani mempersiapkan bahasa. Karena Yunani menaklukkan bangsa-bangsa, lalu semua bangsa yang ditaklukkannya harus menggunakan bahasa Yunani dalam bahasa ofisialnya ya, bahasa resmi gitu. Sedangkan Roma membangun infrastruktur. Maka mereka tidak sadar bahwa penaklukan bangsa-bangsa ini sebenarnya sedang mempersiapkan penyebaran Injil. Oh, jadi itu sebabnya ketika Paulus menyebarkan Injil ke Roma, ke Roma sampai ke Eropa, Paulus tidak perlu penerjemah. Karena semua orang mengerti bahasa Yunani. Lalu Paulus juga melakukan perjalanan itu sudah lebih baik karena sudah dibangun infrastruktur oleh Roma. Jadi memang kita melihat ya, adanya kesulitan. Kalau kita hanya melihat kesulitan itu, kita putus asa. Iman Kristen mengajarkan, di balik setiap kesulitan, ada berkat besar. Nah, itu yang kita harus nantikan.
Jadi begitu. Jadi walaupun secara kasat mata bangsa Israel misalnya vakum, tidak ada imam, Tuhan tidak berbicara kepada mereka 400 tahun, lalu Yesus lahir. Dan mereka terus ada di dalam penaklukan dari Babel, Media Persia, Yunani, Roma, sampai Yesus mati pun kan masih di bawah taklukan Roma. Yeah. Tapi Tuhan memakai semua penguasa-penguasa itu untuk mempersiapkan penerimaan, penyebaran berita Injil. Karena pada akhirnya Roma kan hancur sendiri juga dari dalam. Kenapa? Moral kan. Dan filsafat gagal menjawab pertanyaan manusia, who am I? Siapakah aku? Nggak bisa menjawab. Dan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling dalam, filsafat tidak bisa menjawab, dan hanya berita Injil yang dapat menjawab. Itu sebabnya berita Injil itu diterima baik. Karena filsafat gagal. Tapi sebenarnya pengajaran Yesus dalam waktu 3,5 tahun itu mempengaruhi nggak, Bu, pandangan-pandangan orang mengenai katakanlah filsuf-filsuf Yunani? Kan pada saat itu Yesus tuh mengajarkan tentang Taurat, karena Yesus kan memang orang Israel, orang Yahudi, kemudian audiensnya pun adalah orang-orang Yahudi kan. Ya. Walaupun dia bisa melayani di luar dari Yahudi, tapi itu kan hanya sedikit tempat saja. Nah, dalam pengajaran itu sebenarnya pengajaran dari Yahudi dalam hari ini Taurat itu sebenarnya sudah mempengaruhi dunia nggak sih, Bu, terhadap pandangan-pandangan mengenai pandangan hidup di zaman itu, Bu? Harusnya sih belum ya. Karena Injil itu masih ada di Israel dan sekitarnya. Jadi pengutusan untuk pergi membawa Injil ini kan setelah Yesus mati, bangkit. Sebelum naik ke surga, baru Yesus memberikan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Lalu dipanggil rasul khusus untuk orang kafir, yaitu Paulus. Baru Injil itu dibawa keluar. Dan Injil itu keluar pun karena dipaksa oleh Tuhan melalui penganiayaan terhadap orang Kristen di Yerusalem. Maka ketika terjadi penganiayaan, mereka pergi keluar kota-kota terdekat di sekeliling Israel. Maka dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang uniknya adalah orang-orang Kristen yang melarikan diri dari Yerusalem, kemanapun mereka pergi, mereka bersaksi. Nah, itu menjadi penyebaran agama Kristen pada yang abad-abad pertama. Jadi Tuhan memakai penganiayaan itu untuk memaksa mereka pergi keluar dari Yerusalem. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah keluar dari Yerusalem sih. Itu sebabnya kadang-kadang kenyamanan menghambat kita juga untuk pergi. Iya, karena waktu itu kan tahun 70 bait Allah diruntuhkan ya. Bukan hanya karena bait Allah diruntuhkan sih. Jadi jauh sebelum bait Allah diruntuhkan, Yesus mati kan kurang lebih tahun 30 Masehi. Ya kan? Tahun 30 Masehi. Iya. Lalu setelah Yesus mati, itu kan langsung mulai penganiayaan terhadap para rasul. Ya enggak? Penangkapan Yakobus, Petrus, gitu kan? Bu, sekarang gini, alasan yang memang sangat fundamental sekali, mengapa rasul-rasul itu diburu ataupun dibunuh begitu atau dianiaya, itu sebenarnya kenapa, Bu, yang fundamental sekali? Kan pertama karena mereka melihat, ya silakan Bu. Pertama kan ya Yahudi yang membenci pengikut Yesus, yang kedua Roma sendiri gitu. Nah, ini kok bisa begitu, dua ini apa yang menjadi masalahnya? Oh enggak, harusnya Roma sih tidak ada kepentingan apa-apa. Roma itu hanya dipinjam tangannya oleh imam-imam kepala, ya kan? Karena kalau tuduhan itu adalah Yesus menghujat Allah, menurut hukum Yahudi harusnya Yesus dirajam, bukan disalibkan. Kenapa disalibkan? Karena diserahkan kepada Roma. Hukuman orang Roma terhadap musuh-musuhnya adalah salib. Jadi itu juga yang kita lihat,
Tuhan memakai kejahatan itu sedemikian untuk menggenapkan rencana keselamatan itu, bahwa Yesus akan naik ke atas kayu salib. Orang Yahudi tidak menghukum orang yang menghujat Allah dengan salib, tetapi rajam batu. Nah, lalu kenapa para rasul itu kemudian ditangkap? Karena mereka sudah dikenali. Lihatlah ketika Yesus diadili, malam itu Petrus dikenali oleh hamba perempuan, betul nggak? Kamu juga muridnya, gitu. Jadi memang sudah ada satu catatan di dalam kelompok agama Yahudi, bahwa ada ajaran dalam tanda kutip bagi mereka, ajaran Yesus itu adalah ajaran sesat. Dan Yesus pun menghardik mereka, "Hai kamu orang Yahudi, orang Farisi, orang munafik, kamu seperti kubur di labur putih. Di luar kamu putih bersih, di dalam adalah tulang belulang." Oh, itu hardikan, penghinaan. Dan sudah dinubuatkan juga, dikatakan lebih baik satu orang mati daripada kita, budaya kita hancur, gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan, biarkanlah Yesus mati, tetapi kita akan tetap dengan budaya kita. Jangan ada yang mengganggu buat budaya kita. Gitu. Karena agama Yahudi dengan budaya itu sudah menyatu. Itu sebabnya 10 hukum Taurat itu dijabarkan lagi sampai 612 butir. Nah, jadi jelas setelah Yesus mati dan seluruh Yerusalem tahu Yesus bangkit dan bergeger lagi kan. Maka mereka apakah mau berhenti? Nggak berhenti. Mereka akan tetap memburu gitu. Itulah sebabnya mereka terus menghalangi para rasul bicara. Itu sebabnya ketika Petrus dan murid-murid ditangkap, mereka mengatakan, kamu boleh dikeluarkan dari penjara, tapi jangan lagi kamu mengatakan Yesus adalah Mesias. Lalu Petrus mengatakan, mana yang harus kami pilih? Lebih taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Kami akan memilih lebih taat kepada Allah. Jadi mereka tidak pernah menyetujui untuk tutup mulut. Mereka tidak pernah sepakat akan berhenti memberitakan Kristus adalah Mesias. Gitu. Jadi memang ada ketakutan tersendiri. Tapi kita memang harus mengerti kenapa orang Yahudi begitu sangat takut terhadap penghujatan terhadap Allah. Ini ada satu ketakutan juga sih, mengingat pembuangan ke Babel. Karena mereka dibuang ke Babel, kesalahannya adalah karena mereka tidak setia pada kovenan dengan Allah. Itu sebabnya setiap orang yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias yang dijanjikan, pasti akan dibunuh. Daripada menambah orang-orang Yahudi tersesat, begitu. Itu sebabnya mereka ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa satu." Mereka catat. Ini menghujat nih, menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Hah? Hanya Allah yang dapat menghapus dosa. Kenapa dia menyamakan diri dengan Allah? Nah, itu sebabnya tuduhan itu dikatakan dia telah menghujat Allah. Gitu. Jadi hukuman Yesus itu karena penistaan agama, Bu ya? Ya, begitulah. Ya, di situ bisa penistaan agama, politik, ya bercampurlah di situ kan, karena melibatkan politik juga, militer, gitu kan. Dalam hal ini, orang Yahudi melaporkan Yesus kepada Romawi karena yang menjadi penguasa pada waktu itu kan Romawi. Ya. Lalu kalau benar Yesus adalah pemimpin satu kelompok, Romawi juga terancam. Akan ada misalnya, katakanlah demo. Kalau semakin banyak pengikut Yesus, apalagi dikatakan Yesus adalah raja orang Yahudi, ancaman kan? Pada saat itu memang Yahudi punya raja ya Bu ya, Herodes ya? Iya, tapi itu kan yang dipilih Romawi gitu, bukan dipilih orang Yahudi. Jadi orang Israel tidak pernah lagi ada sistem kerajaan dari keturunan Daud sejak kembali dari pembuangan di Babel. Karena setelah mereka kembali dari Babel, kan penaklukan itu terus gitu. Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Jadi mereka tidak pernah hidup bebas sebenarnya. Mereka terus dikuasai oleh bangsa kafir. Sampai sekarang Bu ya? Sekarang sih enggak. Rajanya
Israel udah presiden, Iya. jadi presiden sekarang kan. Iya. Ini bicara mengenai materi hari ini Bu, tetelestai atau sudah selesai itu dalam arti kematiannya yang sudah selesai, karena kan masih ada lagi Bukan kematian yang selesai. Bukan kematian yang selesai, tapi tugasnya, karya keselamatan. Jadi kan Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia untuk mati. Naik ke atas kayu salib. Di atas kayu salib itu dia harus menanggung hukuman dosa itu. Ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di situ Yesus menanggung. Meskipun karyanya terus pas kebangkitan itu terus bukan sebuah karya, Bu. Kebangkitannya. Kan kalau dikatakan sudah selesai, itu kan peristiwa kematiannya, artinya tugasnya sudah selesai atau tujuan Allah itu tercapai. Tapi kan ada lagi peristiwa kebangkitannya. Itu kan bukan karya Allah yang memang harus diselesaikan juga. Betul. Tapi di atas kayu salib itu kemenangan itu sudah diproklamasikan, sudah selesai. Penebusan terhadap seluruh umat pilihan itu, penggantian hukuman itu sudah selesai. Dan setelah itu Yesus harus mati kan? Mati itu bagian daripada upah dosa gitu. Tetapi untuk penyelamatan itu sudah selesai. Tapi belum lengkap. Begitu. Bagaimana, Bu? Karena kan kebangkitannya itu kan merupakan karyanya juga. Karena kalau kita hubungkan kematian tanpa kebangkitan, itu tadi kan apa ya? Iman kita itu kata Paulus kan sia-sia. Betul, tentu. Karena di sini kita juga harus tetap melihat Yesus adalah Allah dan manusia. Dan natur Allah dan manusianya itu tidak pernah terpisah sejak dari inkarnasi sampai sekarang. Itu sebenarnya Alkitab mengatakan karena dia adalah Allah, kuasa maut tidak, kubur tidak kuasa menahannya. Maka hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Allah sejati. Gitu. Jadi dikatakan selesai tadi, sudah genap itu tadi karya penyelamatannya. Iya. Ya, ini ada dari Ibu Trianisa. Salam Bapak Ibu, saya menanggapi materi yang sudah disampaikan cukup jelas dan secara garis besar bahwa Yesus yang mati dan bangkit semata-mata karena kasih Allah bagi manusia berdosa, supaya manusia memiliki hidup yang kekal. Tinggal kita sebagai manusia, bagaimana kita harus menanggapi karya keselamatan yang sudah Allah anugerahkan bagi kita itu. Ya, saya tanggapin. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi lagi mengenai materi hari ini sebelum kita akhiri? Silakan Bu Judit. Ya, silakan Bu Judit. Sebentar Bu ya. Tadi saya bentar. Dibuka dulu Bu Tri. Iya. Silakan dibuka Bu Judit. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya ini mungkin apakah sudah dijelaskan atau mengenai hubungan, kan di pengakuan iman rasuli kan dikatakan Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit antara orang mati, terus naik ke surga. Nah, lalu dengan hubungannya dengan kata salib yang kedua itu hari ini
engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, bagaimana menjelaskan dua kalimat itu, Bu? Kan di sini hari ini berarti kan hari itu juga Yesus berada di Firdaus bersama-sama dengan penyamun yang ada di sebelah kanannya. Nah, lalu di pengakuan iman itu kan dikatakan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Lalu kapan ke surganya, Bu? Nah, itu mungkin takutnya kalau ada yang bertanya, entah anak-anak atau siapapun tanya dengan kita tuh gimana menjelaskannya, Bu? Itu pertanyaan saya, Bu. Mohon penjelasan. Baik, Bu Judit, terima kasih. Jadi yang pertama sudah jelas ya kita ketahui ketika manusia, dalam hal ini Yesus mati sebagai manusia ya. Ketika manusia mati, termasuk ketika Yesus mati, rohnya itu kembali kepada Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Itu benar. Dan itu ajaran Alkitab. Lalu pengakuan iman rasuli, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, turun ke dalam kerajaan maut membuktikan bahwa Yesus mati, dikuburkan. Dan ketika dikatakan kerajaan maut itu bukan berarti Yesus masuk ke dalam kerajaan maut seperti apa begitu ya. Jadi karena Yesus adalah manusia, sama seperti semua manusia yang mati, tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Jadi kematian itu sendiri, ya kematian itu sendiri adalah bisa dikatakan upah dosa ialah maut, begitu kan? Jadi kerajaan maut. Tetapi Yesus tidak masuk ke istilahnya kalau dikatakan seperti apa Yesus masuk dalam kerajaan pengakuan iman rasul itu hanya mau menunjukkan tubuhnya dikuburkan, rohnya kembali kepada Allah, begitu. Berarti yang di situ kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu Dikuburkan. berarti, itu artinya hanya sampai dikuburkan gitu. Betul, betul. Menunjukkan sungguh-sungguh mati akibat dosa itu, akibat dosa kita, Yesus masuk ke dalam kerajaan maut yang dimaksudkan adalah mati dikuburkan. Dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit gitu kan? Iya, jadi tidak ada aktivitas selama 3 hari itu, tidak ada aktivitas karena Yesus mati sama seperti kita. Orang mati tidak ada aktivitas di dalam alam maut. Mungkin karena kata turun ke dalam kerajaan maut itu dianggap ke neraka kali Bu ya. Seperti ada aktivitas gitu ya. Turun iya. Kemana? Ya. Turun karena kan turun gitu bahasanya. Iya. Terus ada pengertian gitu kan katanya ketika Yesus itu turun ke maut di sana dia mengalahkan kuasa-kuasa maut gitu Bu. Atau bagaimana itu Bu? Oh, tidak sih. Harusnya Yesus sudah mengalahkan itu di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus mati seperti kita itu menjadi satu gambaran. Rohnya kembali ke surga, tubuhnya dikuburkan. Waktu dia bangkit, rohnya kembali, lalu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Menjadi satu contoh bagi kita. Seperti inilah tubuh kemuliaan. Masih bisa makan, masih bisa minum, tidur, dan beraktivitas seperti kita, tetapi tanpa kuasa dosa. Begitu. Jadi memang para penafsir ada yang mengatakan ketika dikatakan turun ke dalam kerajaan maut, Yesus memproklamasikan di sana. Saya pikir sih kalau kita konsisten belajar, di dalam kematian itu tidak ada aktivitas. Kita kan sudah belajar ya ketika Yesus bercerita, adalah seorang kaya dengan si miskin. Mereka hidup, si kaya itu tidak memperhatikan si miskin. Lalu matilah. Artinya baik yang kaya yang miskin akan ada akhir hidupnya gitulah ya, matilah si kaya, matilah si miskin. Lalu kemudian si miskin itu dari tempat neraka digambarkan gitu ya, yang dia kepanasan. Dia berkata kepada si Abraham yang memangku Lazarus, suruhlah Lazarus datang ke sini untuk suruh dia menjelupkan jarinya ke air untuk meneteskan air ini ke bibirku. Itu kan roh kan.
Jadi orang percaya sudah bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya sudah ada di tempat penghakiman gitu, tapi belum final penghakiman itu. Penghakiman itu nanti final itu setelah Yesus datang kembali. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan antara Yesus sebagai manusia sejati mati dengan manusia yang lain. Rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya dikubur, tidak ada aktivitas. Begitu. Jadi saat dikontraskan dengan kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu rohnya, Bu, ya? Yang ke Firdaus itu ya? Oh ya, betul. Rohnya. Jadi kematian Yesus sebagai manusia sama dengan kematian semua manusia. Rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya dikubur. Karena Alkitab memberitahukan tubuh berasal dari tanah kembali kepada tanah pada waktu mati. Ya kan? Nah, jadi, yang dikubur itu yang dibilang turun ke dalam kerajaan maut gitu, Bu, ya? Kematian itu sendiri lah. Iya. Kematian itu sendiri sih, bukan masalah dikuburkan itu. Kematian, karena Yesus dikubur, karena ada juga orang mati tapi kita tidak tahu di mana jasadnya. Ya enggak? Tapi Yesus dikuburkan membuktikan memang dia mati gitu, bukan rekayasa, bukan tipu-tipu seperti yang disebarkan kebohongan oleh para imam pada waktu itu. Yesus tidak bangkit. Yang benar adalah jasadnya dicuri gitu. Jadi para rasul mau memberikan, kan itu kan pengakuan iman rasuli kan. Yesus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu menunjukkan bahwa memang Yesus mati. Memang Yesus mati gitu. Dan kematian itu ya memang ya kalau kita mengatakan turun ke dalam kuasa maut ya ke situlah begitu ya. Tapi tidak ada aktivitas di sana. Saya percaya sih tidak ada aktivitas. Karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita ada aktivitas di dalam kematian, ya kan? Kalau ada aktivitas di dalam kematian, maka kita akan percaya ada roh gentayangan dong. Alkitab tidak mengajarkan adanya roh gentayangan. Di dalam pengkhotbah dikatakan ketika manusia mati jam hidupnya berhenti, ya, jamnya itu berhenti. Rohnya kembali kepada Allah yang memberikannya, tubuhnya kembali ke tanah. That's it, selesai. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut adanya roh orang mati gentayangan. Demikian Bu Judith. Ketika Yesus itu bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan, berarti rohnya yang sudah ada di surga itu kembali lagi ke dunia gitu lah, Bu? Bukan. Gimana itu? Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita nanti pada waktu kebangkitan, roh semua orang yang sudah mati akan dipersatukan dengan tubuh yang sudah tertidur, yaitu yang sudah dikuburkan itu. Roh dari orang percaya bersama dengan Tuhan, rohnya itu dipersatukan dengan tubuh mereka, dibangkitkan. Oke? Yang tidur dibangkitkan. Maksud saya tadi Tuhan Yesus, Bu. Tuhan Yesus. Sama. Jadi prinsip ini saya mau tarik. Jadi karena Yesus adalah manusia sejati. Mati sebagai manusia sejati kan, tubuhnya dikuburkan, rohnya kembali kepada Allah. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, rohnya disatukan dengan tubuhnya yang dikuburkan itu, disatukan, dia bangkit. Lalu 40 hari dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Banyak saksi kan? Jadi bukan hanya satu saksi. Yang bisa dikatakan, oh kalau hanya satu saksi bisa halusinasi kan begitu. Maka Yesus berulang-ulang dikatakan, berulang-ulang menampakkan diri. Ada kepada beberapa orang, ada kepada jumlah yang lebih banyak lagi orang, begitu. Lalu dia naik ke surga. Nah, dia naik ke surga, ini menjadi satu contoh sebenarnya bagi kita, bahwa di surga sekarang sudah ada satu manusia sejati dengan tubuh kemuliaan. Dan Yesus menunggu. Dia katakan dia akan datang kembali dengan tubuh manusianya itu, karena Yesus kan memiliki natur manusia sejak inkarnasi. Dia memiliki dua natur. Sebelum inkarnasi, Yesus memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Tapi sejak inkarnasi, Yesus memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Dan dua natur ini akan terus ada pada Yesus sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika Yesus datang kembali nanti, Yesus akan datang dengan dapat kita lihat secara kasat mata. Kenapa? Dia memiliki natur manusia. Jadi yang dikatakan, aku menyertaimu.
bukan roh. Jadi kita harus membedakan. Yesus sebagai manusia memiliki roh, ruah, nafas, jiwa seperti kita ya. Jadi kalau Ibu Judith mengatakan tadi, oke, setelah Yesus bangkit, rohnya itu dipersatukan kembali dengan tubuhnya. Apakah rohnya itu yang keliling dunia menyertai kita? Bukan. Yang menyertai kita adalah Yesus Kristus dalam natur ilahi. Karena dalam natur ilahi dia adalah roh. Begitu, Bu Judith. Sedangkan natur manusianya sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Bersyafaat. Kan itu juga pengakuan iman rasuli kan ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Dan duduk di sana diberikan sebagai simbol bahwa dia sudah dimuliakan di sana, mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan, dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus juga bersyafaat bagi kita, begitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi dengan penjelasan ini kan baru kita ini kadang-kadang kan sebelumnya berpikir kan turun ke dalam alam maut, kemudian di sana dia mengalahkan kuasa-kuasa maut gitu. Oh, kan gitu. Ya, tidak lagi. Di dalam kematian tidak ada aktivitasnya sih, karena dalam hal ini kita harus melihat Yesus manusia sejati sama seperti manusia lainnya, begitu ya. Oke, makasih Bu. Baik, Bu Judith. Dikirain berkelahi Bu ya di alam maut ya. Peperangan itu di jam 3 sampai jam 12 kegelapan, di situ perang kuasa kegelapan itu. Dikirain berkelahi ya. Dikatakan haus. Ya itu, dikirain haus. Baru dikatakan selesai. Setelah selesai, baru dia menyerahkan nyawanya. Minggu depan kita belajar. Itulah kita kalau cuman dengar misalnya di mimbar begitu penjelasannya, kita tidak bisa bertanya lebih banyak begitu. Jadi begini Bu, seperti yang menulis Yohanes ini kan murid Tuhan Yesus, Yohanes. Ini kan Yesus belum datang untuk kali keduanya. Berarti Yohanes ini belum dibangkitkan juga ya Bu ya? Sama dengan Paulus atau bagaimana Bu? Belum ada yang dibangkitkan. Nanti kan kebangkitan itu nanti ketika Yesus datang kembali. Kan udah tua banget tuh Bu. Iya, 2000 tahun kan ini. Zaman Yesus. Ya, tapi dalam kematian kan usia manusia kan tidak bertambah kan? Dalam kematian. Iya juga ya. Pikir 200 tahun, udah 2000 tahun aja kan. Oh, apa? Dan bagi Allah kita lihat aja, Allah itu mencipta dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Jadi bagi kita 2000 tahun, 3000 tahun, 40 tahun, bagi Tuhan itu nggak seperti tidak seperti kita melihat waktu gitu. Kalau mau menghitung waktu, tapi masalahnya adalah dalam kematian usia manusia tidak bertambah. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak terasa, sudah 8:30 malam ya. Bu, ada tambahan. Silakan. Ibu siapa nih? Tadi dikatakan Allah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan juga ya. Ya. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa katanya. Apakah Yesus itu memang duduk di sebelah kanan ataukah itu kuasa Allah itu 100% ada pada diri Yesus itu? Atau begini Bu ya. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, sebelah kirinya siapa gitu ya. Ya, jadi begini Bu Tianis ya. Allah Bapa itu roh. Iya. Gitu kan? Jadi sebutan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu hanya menggambarkan bahwa Yesus diberikan penghormatan. Jadi itu tidak leterlek duduk seperti kita sekarang duduk. Begitu. Nanti minggu depan kita akan menyelesaikan 7 perkataan salib. Setelah itu kita akan lanjutkan buku ini. Bapak Ibu kalau setia mengikuti
ya ada banyak hal yang Bapak Ibu akan ketahui lagi, termasuk tentang kematian orang percaya, tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena buku ini bicara tentang Kristus, ya, keselamatan dan Kristus. Iya. Jadi saya kira ada orang yang di sebelah kirinya duduk. Ya kalau kau guyonan bisa bertanya begitu, tapi sebenarnya perkataan duduk di sebelah kanan Allah, kalau kita tahu Allah itu adalah roh, itu berarti itu bukan letterlek, tetapi kepada Yesus diberikan kemuliaan, kehormatan. Maka sebutan duduk di sebelah kanan Allah. Kehormatan. Betul, betul. Jadi bukan pada posisi, Bu, ya? Iya. Karena Allah roh kan, Allah Bapa kan roh. Iya. Hanya Allah Anak memiliki natur manusia yang bisa duduk, bukan? Mungkin di sebelah kirinya saya gitu, Bu, ya. Karena saya juga pernah, Bu, anak-anak remaja, ini pemuda sih, ada nanya demikian, Kak, itu kan katanya di pengakuan iman Yesus naik surga terus duduk di sebelah kanan, katanya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa kamu sebelah kirinya gitu ya? Jadi saya pernah juga, Bu, mendengar ada satu khotbah bahwa maksud dari duduk di sebelah kanan itu bahwa ketika Yesus sudah mati di kayu salib itu kan merupakan sebuah kemenangan, dan kebangkitannya juga sebuah kemenangan gitu. Jadi yang menang, kalau tradisi zaman dulu, kalau menang itu pasti dieluk-elukan gitu. Dan katakanlah kalau dia panglima gitu, dia memenangkan sebuah peperangan, maka oleh raja dia itu mendapatkan satu kehormatan gitu karena sudah menang dalam perang itu. Jadi di situ bisa diambil analoginya bahwa Yesus menang atas maut, kemudian dia bersama-sama sang raja gitu ya, bersama Bapa di surga, dan di situ dia diberikan kehormatan duduk sebelah kanan. Maksudnya kalau orang misalnya panglima itu dalam setiap undangan atau ada acara dia itu duduk di sampingnya raja gitu. Ada tempat kehormatan di sebelah kanan. Itu khotbah yang pernah saya dengar. Ya, bisa Jadi saja, mungkin bisa. seperti Karena itu, itu kan Bu, udah ya? masuk kepada, udah masuk ke dalam penafsiran ya. Iya, Bu. Katanya begitu. Ya. Baik, Ya, Bu, ada oke. lagi yang ditanggapi atau ditanya? Oke. Minggu depan, Bu. Minggu depan dipersiapkan Ya, ya. dipersiapkan, Bu, ya. Karena terakhir minggu depan.